Pendidikan Magister Hukum dan Ibu Puspadianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini kami akan menampilkan video praktik persidangan semu pidana yang menggarap tema tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256-PIT-2023-PMPLG Palembang 2 Oktober 2023 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim. M. Gani Septriadi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Widya Nurvita SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Akila Azmi SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu Salsanila SHMH sebagai Panitera Pengganti. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang Peradilan Negeri Palembang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 256-PIT-2023-PMPLG atas terdakwa M. Rangga Saputra dan Fiona Margareta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Saudara terdakwa, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapat saudara menunjukkan ke kartu identitas saudara. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Baik, saya periksa identitas saudara. Nama lengkap M. Rangga Saputra, benar? Benar. Tempat lahir Pagar Alam 1 September 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, benar? Benar. Tempat tinggal Jalan Mangga Blok B, nomor 18, Talang Rambutan, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Benar. Pekerjaan programmer pendidikan strata 1 sistem komputer dan beragama Islam, benar? Siap, benar yang mulia. Saudara ditangkap pada 5 Oktober 2023 dan dilakukan penahanan sejak 7 Juli hingga saat ini, benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudari, bagaimana yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Baik, nama lengkap Fiona Margareta, benar? Benar yang mulia. Tempat lahir Banyuasin 5 Juli 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal Jalan Pahlawan nomor 06, Desa Beringin Raya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan resepsionis kafe strata 1 hotel dan tata boga serta beragama Islam, benar? Benar yang mulia. Saudara ditangkap pada 5 Oktober 2023 dan dilakukan penahanan sejak 7 Juli 2023 hingga saat ini, benar? Siap, benar yang mulia. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini? Iya yang mulia. Baik, silakan ditunjukkan surat kuasa kepada majelis. Sekalinya kalau begitu. Baik, silakan untuk membacakan. Baik, silakan membacakan dakwaan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM
nomor 65/PN/PLG/8/2023 atas terdakwa 1 Fiona Margareta dan terdakwa 2 Rangga Saputra. Dalam hal ini, dakwaan primer bahwa korban Adinda Labibah As-Saidah merupakan salah satu karyawan di salah satu kafe, yang mana dalam hal ini korban Adinda Labibah menyatakan bahwa ia mengalami drop immunitis. 5 hari terakhir, korban Adinda Labibah bercerita kepada terdakwa 1 Fiona Margareta atas riwayat penyakitnya, bahwa pada tanggal 30 Juni 2023, terdakwa 1 Fiona Margareta memberikan satu jenis obat-obatan kepada Adinda Labibah yang dalam hal ini selaku korban dengan dalih sebagai obat untuk penderita drop immunitis. Selang 1 minggu terakhir, sejak obat itu diberikan oleh terdakwa korban, reaksi obat korban mulai berubah. Korban menjadi susah tidur di malam hari serta kelebihan tidur di siang hari. Kakak korban yang dalam hal ini merupakan saksi satu dalam perkara kasus Ida Puspitasari mencurigai hal aneh yang terjadi pada adiknya. Ia melihat bahwa adiknya menjadi linglung untuk beberapa waktu. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, setelah menyadari hal tersebut, kakak korban Indah Puspitasari mengirimkan beberapa kapsul obat yang dikonsumsi oleh adiknya Adinda Labibah ke salah satu temannya yang merupakan saksi 2 dalam perkara kasus ini, yakni saudari saksi Amana. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, saksi 2 Siti Amana sebagai kepala divisi narkotika dan zat adiktif menemukan 0,17 gram zat narkotika golongan sabu atau dalam hal ini disebut metamfetamin. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, setelah mendengar aduan dari korban dan saksi 3 yang di sini merupakan Tiara Tusadia, merupakan penyidik kepolisian Satuan Narkoba daerah setempat, mendengar dan mengurus aduan dari korban. Bahwa setelah kurang lebih 24 jam, penyidik atau dalam hal ini saksi 3 melakukan pengamatan pada tanggal 6 Juli 2023, saksi 3 dan tim melakukan operasi tangkap tangan kepada kedua terdakwa. Bahwa pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2023, ditangkap terlebih dahulu saudari Fiona Margareta selaku terdakwa 1, dan ditemukan fakta bahwa saudara Rangga Saputra ikut andil dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Bahwa di hari yang sama saat berlangsungnya penyidikan, berbagai bukti ditemukan dengan dalih dinyatakannya terdakwa 1 Fiona Margareta dan terdakwa 2 Rangga Saputra. Setelah mendengarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Divisi Narkoba dan Zat Adiktif Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil uji nomor lab 169-NNF-narkotika-golongan 1-8-2023. Dakwaan subsider bahwa telah ditentukan barang bukti berupa berdasarkan primer, kami mengajukan barang bukti yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Yang pertama, 1 botol dengan 3 kapsul obat bubuk campuran obat insomnia dan sabu, 2 kapsul obat tambahan yang telah dicampur dengan sabu juga, serta 5 plastik sabu murni atau dalam hal ini berisikan 1,85 gram sabu atau narkotika golongan 1. Yang kedua, 1 tes kit urin atas nama Fiona Margareta, 3 1 tes kit urin atas nama Rangga Saputra, 4 sejumlah uang hasil transaksi jual beli narkotika, 5 dokumentasi foto dan video pelaksanaan transaksi jual beli narkotika kedua terdakwa. Dalam hal ini, majelis hakim yang terhormat, setelah mengikuti rangkaian proses persidangan nantinya, kami dari pihak jaksa penuntut umum mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eque et Pro. Palembang, 7 Agustus 2023. Jaksa penuntut umum Anissa Muhammad SHM. Baik, dakwaan telah dibacakan. Apakah saudara terdakwa bersaksi? Apakah saudara mau mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Silakan konsultasi ke penasihat hukum. Saya minta mohon diri. Baik, Yang Mulia, setelah didiskusikan, kami akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan penuntut umum saat ini. Silakan dibacakan nota keberatan dan salinnya berikan kepada Yang
yang dalam hal ini kami anggap identitas telah dibacakan pada awal persidangan. Dengan demikian, berdasarkan dakwaan kami dari pihak JPU, kami sampaikan eksepsi nota keberatan dari adanya surat dakwaan. Di antaranya 1. Bahwa terdakwa Fiona Margareta hanya akan memberikan obat-obatan kepada korban dengan kehendak sendiri, dan obat tersebut murni merupakan obat yang pernah terdakwa pakai saat mengalami gejala penyakit serupa. 2. Bahwa pada kenyataannya korban sendiri yang menanyakan dan meminta langsung kepada terdakwa obat untuk menghilangkan penyakit autoimunitasnya. 3. Bahwa terdakwa Rangga Saputra tidak benar mengedarkan narkotika yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terdakwa Fiona Margareta dan terdakwa Rangga Saputra tidak memiliki hubungan lain selain sebagai teman semasa SMA. 5. Bahwa terdakwa Fiona Margareta dan terdakwa Rangga Saputra tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1. 6. Maka dengan sini kami menyatakan bahwa jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan dakwaan secara cermat, jelas, dan sesuai faktanya dalam mengkategorikan perbuatan dari terdakwa Fiona Margareta dan terdakwa Rangga Saputra menyalahgunakan narkoba. 7. Untuk itu kami membuat permintaan secara resmi guna pembatalan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 65-PN-PLJ-8-2023 demi hukum. Dan subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya. SP et bono. Demikian pendapat atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan di muka persidangan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu Majelis Hakim. Kami sampaikan terima kasih. Palembang, 12 September 2023, penasihat hukum terdakwa Diva Ananda, SHMH. Baik, karena penasihat hukum telah mengajukan eksepsi, apakah JPU akan mengajukan jawaban? Tidak, yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada 9 Oktober 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan jawaban atas eksepsi pihak terdakwa oleh penuntut umum. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256-B-2023-PN-PLG Palembang 9 Oktober 2023 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim M. Gani Septriadi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Widya Devita SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Akila Azmi SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan dibantu Salsabila SHMH sebagai panitera pengganti. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang Peradilan Negeri Palembang kelas 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 256/PIB/2023/PN-PLG atas nama terdakwa M. Rangga Saputra dan Fiona Margareta dengan agenda pembacaan jawaban atas eksepsi terdakwa oleh penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Baik, setelah mendengarkan eksepsi kemarin dari kuasa hukum terdakwa, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi? Kami dari penuntut umum telah siap, yang mulia. Dari terdakwa silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik,
Selanjutnya ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 4 saksi yang mulia, 2 saksi yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, 1 saksi kunci dan 1 saksi ahli. Silakan dihadirkan. Saksi atas nama saudari Indah Puspitasari dan Siti Amanah dipersilakan masuk di ruang sidang. Saudari JBU, saksi di sini berkait pada sebagai apa? Sebagai saksi dari korban yang mulia. Baiklah, saudari saksi apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara saksi pertama sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari saksi nama Anda adalah Indah Puspita? Berusia 27 tahun, agama Islam, benar? Tempat tinggal di Jalan Cendana 2, Perum Gria, Dita Mariana, pekerjaan sebagai wira swasta dan perkeluargaan negara Indonesia, benar? Baik, selanjutnya saudara saksi kedua sebagai saksi ahli, apakah benar? Saya akan menanyakan identitas saudara yang didapat dalam berita acara pemeriksaan. Nama Anda adalah Siti Amanah, benar? Berusia 26 tahun, agama Islam. Tempat tinggal di Jalan Siaran Lorong Kapling, pekerjaan sebagai ketua divisi narkotika dan pusat adiktif Badan Narkotika Nasional dan Perkeluargaan Negara Indonesia, benar? Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang saudari harus bersumpah dan berjanji dahulu. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Ya, bersedia dan semua yang mulia. Silakan kepada juru sumpah untuk mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kepada juru sumpah, silakan kembali ke atas. Saudara saksi telah berjanji menurut agama dan saudari Anda. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudari saksi mengerti? Baik, keterangan saksi pertama atas nama Indah Puspita. Terlebih dahulu untuk saksi kedua silakan ditunggu di luar, nanti akan dipanggil. Pada saksi kedua atas nama Siti Amanah untuk keluar dari ruang persidangan dan akan dipanggil kembali. Silakan saudara JBU mengambil. Baik, yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan? Siap. Saudari saksi, apakah Anda mengenal terdakwa ataupun korban dalam persidangan ini? Ya, saya merupakan korban dan orang pertama yang mencurigai Gerak-gerik seperti apa yang Anda maksud? adik saya mengonsumsi obat setelah dia diagnosa memiliki gejala penyakit Down syndrome. Setelah itu, Saya mengetahui adik saya memiliki penyakit Down syndrome itu dia membeli obat. Katanya dia membeli obat itu dari temannya. Tapi saya mulai curiga karena dia itu seperti memiliki gangguan jiwa. Maka dari itu atas kecurigaan saya mengecek obat tersebut ke teman saya yang kebetulan bekerja di BNN. atas dasar apa Anda langsung menghadap ke Badan Narkotika Nasional? Saya curiga bahwa adanya zat beracun atau kandungan narkoba dalam obat tersebut. Asalnya lingkungan pertemanan adik saya ini terkenal nakal. Instruksi yang mulia, keterangan yang diberikan saksi sudah melenceng dari pembahasannya. Yang mulia, keterangan dari saksi membuat titik terang atas perkara ini. Maka itu saya mohon untuk dilanjutkan. Ya, terdakwa harap untuk menyimak terlebih dahulu. Silakan. Baik, yang mulia. Saudari saksi, setelah Anda mengetahui hal tersebut, apa ada hal lain setelah itu? Iya, karena menurut saya benar adanya kandungan narkoba di dalam obat tersebut. Dan pada hari yang sama saya langsung kirim untuk saya cek permintaan untuk kepolisian mengenai hal perkara ini. Baik, terima kasih atas kesaksian. Yang mulia, untuk kejelasan proses saat penyidikan nantinya akan diperjelas ketika saya menghadirkan saksi-saksi berikutnya. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk menghadirkan korban terlebih dahulu yang dalam hal ini atas nama Adinda Labiba untuk memberikan kesaksiannya.
baik yang mulia. Jadi bagaimana saudari korban? Saya dulu merupakan teman dekat dengan saudari Nuril saat kuliah. Akan tetapi saat itu kami memiliki konflik dan tidak pernah bertemu sama lagi. Setelah wisuda kami bertemu lagi di tempat kerja yang sama dan saat itu kami berteman kembali. Apakah Anda merasa ada unsur dendam dari terdakwa satu terhadap Anda? Saya tidak tahu, Bu. Lalu apakah akhir-akhir ini selama masa pekerjaan Anda dengan dia, apakah Anda memiliki konflik? Sebelumnya tidak ada, Bu. Meskipun saudari terdakwa tidak baik kepada saya. Saya sempat mengeluh tentang penyakit saya dan dia merekomendasikan obat kepada saya. Tapi saya tidak menyangka jika obat tersebut telah dicampur dengan zat yang berbahaya. Baiklah, cukup. Izin yang mulia, keterangan dari pihak korban telah selesai. Korban dipersilakan kembali ke tempat. Apa ada yang dikonfirmasi lagi oleh? Ada yang Baiklah, pada pihak terdakwa saya akan berikan untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu. Terdakwa satu kami memberikan keterangan yang mulia. Silakan. Saudari, apakah benar yang dikatakan korban tadi? Tidak benar, Bu. Saya memang mempunyai konflik dengan korban, tetapi saya juga tidak memiliki unsur dendam kepadanya. Saya juga tidak memiliki obat yang dimaksud oleh korban tersebut. Dari pihak JPU sekalipun tidak ada bukti yang mengatakan begitu, ya mulia. Bagaimana jadi? Yang mulia, kami memang belum memiliki bukti rekaman, akan tetapi dari para saksi sebelumnya dan akan dikonfirmasi oleh saksi-saksi lainnya bahwa keterangan dari saksi sebelumnya dan juga keterangan dari korban adalah yang benar. Untuk buktinya boleh kami lihat? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin konfirmasi dari ini? Akan saya konfirmasi setelah saksi-saksi lainnya dimunculkan dalam persidangan yang mulia. Baiklah, pihak terdakwa apa ada lagi yang disampaikan? Tidak ada yang mulia, namun saya harap pihak JPU tidak memberikan dalil tertentu. Saksi 2 masuki ruang persidangan. Silakan kepada JPU untuk melakukan pemeriksaan keterangan. Baik yang mulia. Yang mulia, saudari saksi di sini merupakan saksi kunci yang mengetahui kebenaran atas kapsul obat yang sudah kami jelaskan pada dakwaan sebelumnya. Untuk itu, izinkan kami untuk memintai keterangan dari saksi kedua ini. Saudari saksi, apakah sebelumnya Anda memiliki hubungan dengan terdakwa ataupun korban? Saya tidak memiliki hubungan sama sekali bagi kedua terdakwa maupun korban. Di sini saya hanya teman dari saksi pertama tadi. Bisa Anda jelaskan bagaimana hasil uji lab yang Anda berikan sebelumnya kepada pihak penyidik? Sebelumnya teman saya Indra ini meminta saya untuk memeriksa obat. Kemudian saya periksa ternyata di dalamnya ada kandungan obat insomnia dan beberapa gram sabu. Kemudian saudara Indra meminta saya untuk mengirimkan salinan hasil uji laboratorium tersebut. Setelah itu, apakah ada hal lain? 2 hari kemudian setelah saya mengirim salinan uji laboratorium tersebut, saudari Indah menghubungi saya kembali. Katanya hasil uji laboratorium saya itu membuat kasus ini menjadi terang bila dapat diproses. Saya turut prihatin terhadap korban dan keluarga. Selanjutnya, apakah ada hal lain yang Anda dapatkan setelah pengecekan tersebut? Setelah itu saya ditelepon oleh pihak penyidik untuk meminta ketersediaan saya sebagai saksi baik itu pada saat penyidikan ataupun di persidangan. Tidak lama setelah itu, Sekitar berapa hari? mungkin sekitar 6 hari saya diminta untuk menghadapi kuliah. Lalu apa yang terjadi saat itu? Saya dimintai untuk memberikan keterangan dan memeriksa beberapa sampel obat. Setelah itu saya menghadap ke ruang bukti. Di sana ada beberapa obat yang harus saya cek. Kemudian ada beberapa sampel urin yang harus saya periksa. Bagaimana hasil untuk seluruh yang telah Anda cek? Hasilnya sebagaimana sesuai dengan uji laboratorium yang telah Ibu minta kemarin kepada saya. Boleh saya lihat bukti?
dari saksi kedua ini merupakan bukti utama dan pengungkap pertama yang dapat memberatkan terdakwa 1 dalam persidangan ini. Untuk pemberatan atas terdakwa 2 akan saya konfirmasi setelah menghadirkan saksi-saksi lain. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saksi kedua. Saksi 2 silakan meninggalkan ruang persidangan. Jaksa, apa ada lagi yang ingin konfirmasi? Baiklah yang mulia, izinkan saya menampilkan barang bukti bersamaan dengan dihadirkannya saksi ketiga atau saksi ahli dalam hal ini. Kedua saksi memasuki ruang persidangan. Yang mulia, kami tidak diberitahu bahwa akan hadirkan saksi keempat ini. Kami minta untuk pertimbangan lagi, yang mulia. Yang mulia, saksi keempat ini merupakan saksi tambahan. Akan tetapi, kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak pengadilan untuk menghadirkan saksi keempat ini jauh sebelum persidangan pertama dimulai. Tetap saja. Dapat dikonfirmasi. Silakan lagi. Baiklah, sebagai saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari saksi pertama sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar nama Anda Tiara Susadia? Berusia 27 tahun, agama Islam? Benar. Tempat tinggal di Jalan Palembang Jambi, Lorong Puskesmas Sungai Lilin. Pekerjaan sebagai polisi divisi bidang narkotika dan keluarga negara Indonesia. Benar. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudari saksi. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudari saksi, nama Anda adalah Dina Novita? Benar. Berusia 25 tahun, agama Islam? Benar. Tempat tinggal di Jalan Mutiara, Lorong 22, Palembang. Pekerjaan sebagai wira swasta dan berkeluarga negaraan Indonesia? Benar. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji kepada juru sumpah agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada juru sumpah, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudari saksi mengerti? Baik, keterangan saksi pertama atas nama Ratu Sadia akan terlebih dahulu. Untuk saksi kedua silakan untuk dua. Pada saksi kedua atas nama Dina Novita untuk keluar dari ruang persidangan dan akan kami kembali. Baiklah, sesuai dengan konfirmasi pihak JPU, silakan untuk meminta keterangan saksi. Baik, yang mulia, namun sebelum itu izinkan saya mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwasannya saksi ketiga atas nama Tiara Susadia ini merupakan saksi ahli yang mengetahui secara langsung dari proses aduan hingga ke proses penyidikan. Untuk itu, kepada saksi tiga, apakah Anda bersedia untuk memberikan keterangan? Baiklah, saudari saksi, apakah sebelumnya Anda memiliki hubungan dengan terdakwa ataupun korban? Tidak ada. Saya tidak memiliki hubungan dengan mereka. Saya mengenal mereka karena saling kasus perkara yang saya tangani. Kasus seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Kemarin saya mendapatkan laporan dari korban dan juga korban yang dalam hal ini dapat kita jadikan sebagai sebuah aduan karena pihak yang terlibat langsung itu meminta untuk memproses kasus perkara ini. Untuk detailnya bagaimana? Apakah Anda memprosesnya sampai ke tahap
sebagai saksi ahli di sini yang telah disumpah secara agama saya membenarkan atas tindakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini yang telah memakai, mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba golongan 1. Bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik juga merupakan mengarah pada pembenaran atas tindakan yang terjadi tersebut. Bukti seperti apa yang Anda maksud? Bukti-bukti yang telah dikonfirmasi oleh JPU yang akan ditampilkan dalam persidangan. Bagaimana saja? Saya akan menunjukkan barang bukti kepada saksi. Silakan untuk memberikan detailnya kepada pihak majelis hakim. Baiklah yang mulia, bukti pertama mungkin dapat yang mulia lihat di bukti yang telah diberikan oleh saudari saksi. Di sana ada bukti yang pertama yakni kapsul obat. Nah, yang mana kapsul obat itu telah diberikan oleh pihak korban kepada pihak penyidik. Untuk itu telah dikonfirmasi sebelumnya oleh saksi saudari Siti Amanah. Beliau yang mengecek kebenaran di balik kapsul obat yang telah diberikan bubuk 1 tersebut. Benar begitu menurut laporan kepolisian? Benar. Selanjutnya, pada proses penyidikan dan operasi tangkap tangan atau OTT, ditangkap kedua terdakwa atas nama Fiona Margareta dan terdakwa atas nama Rangga Saputra. Yang dalam hal ini ditemukannya barang bukti lain. Untuk detail proses penyidikan ini, kami akan mempersilahkan pada pihak saksi untuk mengkonfirmasikan. Baik yang mulia, saat proses penyidikan ini berlangsung, kami memulai proses penyidikan dan melakukan penyidikan. Penyidikan ini berawal kami mengecek latar belakang dari terdakwa. Pada awalnya kami hanya mencurigai 1 terdakwa saja, yaitu saudari Fiona Margareta. Akan tetapi seiring berjalannya penyidikan, kami menemukan beberapa kejanggalan, yaitu kami menemukan salah satu bandar narkoba ini ikut andil dalam perkara kasus tersebut. Yang dalam hal ini saudara Rangga sebagai terdakwa. Bagaimana awalnya Anda bisa mengklaim terdakwa 2 atau Rangga Saputra ini yang ikut andil dalam kegiatan perkara kasus ini? Saat dimintai dalam proses penyidikan, kami mendapati saudara Rangga dan juga Fiona Margareta dalam satu tempat yang sama. Dan kami sempat merekam kejadian tersebut untuk merekam gerak-gerik dari kedua terdakwa tersebut. Ada bukti? Ada yang mulia. Mungkin yang mulia bisa lihat di sini para majelis hakim. Baiklah yang mulia, dalam video tersebut kedua terdakwa diduga melakukan transaksi jual beli narkoba yang di dalam hal ini kami langsung melakukan operasi tangkap tangan agar mereka tidak kabur. Dan pada saat melakukan operasi tangkap tangan ini kami juga mendapati bukti yang sudah kami konfirmasi. Barang bukti apa maksudnya? Barang bukti sabu yang dalam plastik yang mulia, yang mana dalam hal ini telah diketahui dalam video ini terdakwa 2 atas nama Rangga Saputra telah memberikan atau melangsungkan kegiatan transaksi jual beli narkotika bersama terdakwa 1 Fiona Margareta. Nah, lalu kami akan menampilkan salah satu video lagi yang mana dalam video ini dapat memberatkan terdakwa 1 atas perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan. Mungkin bisa dilihat di sini para majelis hakim. Oke, video ini kami dapatkan dari rekaman CCTV yang ada di kos Fiona Margareta selaku terdakwa 1 yang mana ia sedang melangsungkan kejahatannya dalam menyalahgunakan narkotika golongan 1 atau metafetamin sabu ini. Video ini kami dapatkan karena terdakwa 1 Fiona Margareta telah memberikan sabu di dalam kapsul obat yang telah ia lakukan. Maka dari itu, tadi dalam hasil uji lab yang sudah diberikan oleh saudari saksi Siti Amanah, di sana tercantum ada bukti hasil uji laboratorium dari sabu yang telah disalahgunakan oleh terdakwa 1 dan juga ada hasil tes urin yang mana dalam hal ini dinyatakan terdakwa 1 Fiona Margareta dan terdakwa 2 Rangga Saputra telah memakai
memakai dan menjadi pecandu narkotika golongan 1 atau metafetamin. Benar begitu saudara saksi? Iya. Pada saat apa Anda mengecek sampel? Saya sebagai orang yang selama bertahun-tahun menghadapi kasus yang sama beranggapan bahwa biasanya orang yang telah mengedarkan narkoba biasanya juga memakai dan juga kecanduan terhadap narkoba. Sehingga kami merasa curiga dan ternyata kecurigaan yang kami curigai ini ternyata benar adanya yang mulia. Semuanya tertera dalam hasil penelitian. Yang mulia, izinkan saya mengkonfirmasi bahwasannya dari keterangan yang diberikan oleh saksi 1, saksi 2, hingga ke saksi 3 ini pada dasarnya sudah dapat memberatkan hukuman yang akan dijatuhi oleh terdakwa 1 Fiona Margareta. Untuk itu, untuk hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa 2 Rangga Saputra nantinya akan kami konfirmasi setelah kami menghadirkan saksi terakhir dalam persidangan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas keterangan saksi 3. Saksi 3 silakan digunakan ruang persidangan. Saksi atas nama Dina Nomita silakan memasuki ruang persidangan untuk memberikan kesaksian. Saudara saksi, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan? Silakan. Saudari saksi terakhir, apakah sebelumnya Anda memiliki hubungan dengan terdakwa atau korban dalam persidangan ini? Iya, saya memiliki hubungan dengan terdakwa Rangga Saputra, tapi tidak berusaha. Sebagai seseorang yang memiliki hubungan dekat atau pernah memiliki hubungan dekat dengan terdakwa 2 Rangga Saputra, apakah ada hal yang Anda ketahui tentang terdakwa ini? Yang saya tahu Rangga ini adalah pecandu narkotika dan saya seringkali menegurnya untuk tidak lagi memakai itu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Setelah itu, apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Saya mengetahui sejak 2 bulan yang lalu, saudari Rangga ini tidak hanya memakai, tapi juga ia menjualnya kepada siapa. Dan semenjak saya mengetahui hal itu, saya mengakhiri hubungan saya dengan Rangga. Baik, silakan dilanjutkan keterangan lainnya. Saya tidak tahu pasti, tetapi yang saya tahu sudah 2 kali dan itu 2 bulan yang lalu. Baiklah, terima kasih atas kesaksian dari saksi terakhir. Yang mulia, keterangan dari saksi terakhir ini akan memberatkan terdakwa 2 Rangga Saputra dalam hal ini dapat mengenai pasal pelapis atas tindakan telah memakai, mengedarkan serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 atau metafetamin saat ini. Untuk itu, kami akan menyampaikan requisitoir atau tuntutan yang nantinya akan memberikan titik terang terhadap perkara kasus ini. Untuk keduanya, saya juga akan menghargai apabila dari pihak terdakwa ada hal lain yang ingin dikonfirmasi. Kepada saksi atas nama Dina Nomita silakan menggunakan ruang persidangan. Baiklah, pembuktian dari pihak Cesla sudah dilakukan kepada IPU. Apa ada yang ingin konfirmasi lagi terkait korban lengkap? Tidak ada yang mulia, dari kami sudah sangat cukup. Kepada pihak terdakwa, apa ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak. Ini yang mulia. Baiklah, jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, izinkan saya menyampaikan sangkaan atas apa keterangan yang disampaikan oleh saksi terakhir tadi. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh saudari Dina tadi tidak benar, yang mulia. Dia hanya melebih-lebihkan apa yang sudah terjadi. Tidak benar saya mengatakan bahwa saya tidak terlibat dalam pengedaran narkotika, apalagi dengan jumlah yang dengan sebanyak itu. Dan saya berpikir saudara Dina tadi hanya melebih-lebihkan atas dasar rasa dendam dia kepada saya terhadap hubungan kami. Saya mohon kepada yang mulia mempertimbangkan kembali atas apa yang telah disampaikan oleh saudara Dina tadi. Terima kasih. Baik, kami akan mempertimbangkan keseluruhannya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan oleh pihak terdakwa? Tidak ada yang mulia. Silakan kembali ke depan. Baiklah, sidang pembuktian hari ini telah selesai dan dilanjutkan pada 1
pekan selanjutnya pada hari Senin 16 Oktober 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan buku bacaan pledoi oleh pihak terdakwa. Dengan demikian maka sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256/2023/PFDLG Palembang 16 Oktober 2023 akan dimulai dengan susunan majelis hakim M. Gani Septriadi SHMH sebagai ketua majelis hakim, Widya Nurtita SHMH sebagai hakim anggota 1, Akila Azmi SHMH sebagai hakim anggota 2, dan Julianus Fauzanila SHMH sebagai panitera pengganti. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, silakan untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Negeri Palembang, Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 256 dari PIT 2023 PN PLG atas nama terdakwa M. Rangga Saputra dan Fiona Margareta dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU dan pledoi dari pihak terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan dipanggil terdakwa dalam ruang sidang. Baik, petugas silakan arahkan kedua terdakwa untuk mengambil posisi. Kepada terdakwa apakah ada notis? Baik, sesuai dengan penundaan sidang kemarin, hari ini adalah agenda pembacaan tuntutan dari JPU. Saudara penasihat hukum dan saudari terdakwa apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan keterangan saksi, langsung membacakan unsur? Tidak keberatan, Mulia. Baik, silakan kepada JPU. Surat tuntutan pidana atas terdakwa Fiona Margareta dan Rangga Saputra, nomor register perkara PDR strip 65/PNPLG/8/2023. Sebagaimana identitas terdakwa sudah dibacakan, bahwa berdasarkan adanya surat dakwaan dari pihak penuntut umum, eksepsi dari pihak terdakwa, dan keterangan saksi serta alat bukti yang telah dihadirkan, kami selaku jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan yang akan diberikan oleh kedua terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa, yang pertama, berdasarkan keterangan empat saksi terhadap terdakwa Fiona Margareta dan Rangga Saputra, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban. Dua, adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah dikonfirmasi oleh pihak majelis hakim dan merupakan barang bukti yang otentik. Tiga, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di mata masyarakat. Lalu ada hal-hal yang meringankan. Satu, terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan. Dua, terdakwa Fiona Margareta memiliki perasaan dendam kepada korban dan hal itu telah dinyatakan dalam alibi penolak dari saudara terdakwa Fiona. Dan ketiga, terdakwa Fiona Margareta dan terdakwa Rangga Saputra telah mengakui atas kesalahan yang telah ia perbuat sebagaimana yang ada dalam keterangan saksi. Dalam hal ini, kami selaku jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan menghadiri perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Fiona Margareta dan Rangga Saputra terbukti secara sah dan meyakini bersalah atas tindak pidana memakai, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 111 ayat 1 dan 2, junto pasal 132 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana sudah disampaikan dalam surat dakwaan sebelumnya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fiona Margareta dan Rangga Saputra, yakni Fiona Margareta terhadap 7 tahun penjara dan 6 tahun penjara untuk terdakwa Rangga Saputra, yang dalam hal ini sudah termasuk masa rehabilitasi. 3. Menetapkan bahwa terdakwa Fiona Margareta dijatuhi denda sebesar 10 juta rupiah dan terdakwa Rangga Saputra dijatuhi denda sebesar 20 juta rupiah. 4. Menetapkan supaya alat bukti berupa 1
3. Satu daskin urin atas nama Rangga Saputra. 4. Sejumlah uang hasil transaksi jual beli narkotika. Dan 5. Dokumentasi foto dan video yang memuat pelaksanaan transaksi sebagaimana yang telah ditampilkan dalam sidang pembuktian nanti agar tetap dilampirkan pada berkas perkara ini. Terakhir, menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp50.000 atau dalam hal ini apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex-EQ Ekor. Hormat kami, Anissa Muharrama SHMH selaku jaksa penuntut. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan tuntutan dari penyidik, apakah pihak terdakwa ingin ada mengajukan PMB? Iya, kami yang terdakwa mengajukan PMB hari ini. Ya. Baiklah, dari pihak terdakwa bersama kuasa hukumnya, saudara yang membacakan atau penasihat hukum? Penasihat hukum. Ya. Nota pembelaan nomor register perkara KDM 66-PN-8-2023 yang dalam hal ini kami anggap identitas telah dibacakan pada awal persidangan. Dengan demikian, berdasarkan adanya surat dakwaan, keterangan para saksi, barang bukti, dan rekonstruksi dari pihak JPU kami sampaikan pembelaan kami atas surat tuntutannya bahwa berdasarkan hal tersebut kami, tim penasihat hukum terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menganggap tuntutan dari pihak jaksa telah clear dan hanya mempertimbangkan keterangan dan saksinya saja dibanding keterangan terdakwa. 2. Meringankan tuntutan terhadap terdakwa Rangga Saputra dan Fiona Margareta karena dianggap tuntutan terlalu berat untuk ukuran tindakan kedua terdakwa. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Meminta majelis hakim mempertimbangkan keterangan kedua terdakwa dalam sidang pembuktian untuk meringankan hukuman dan tuntutan keduanya. 5. Meminta majelis hakim mempertimbangkan denda yang dianggap terlalu mahal untuk ukuran tindak pidana terdakwa yang berhubungan dengan narkotika. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex-EQ Ekor. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Diva Amanda SHMH. Baik, sidang pembacaan tuntutan dari nota pembelaan dari terdakwa hari ini telah selesai dengan agenda acara pembacaan putusan hakim oleh majelis. Namun, majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk persiapan. Baiklah, majelis 7 hari dari sekarang. Senin 23 Oktober 2023 yang mulia. Tepat pukul 09.00 apakah ada agenda persidangan lain? Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 23 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan putusan hakim oleh majelis. Pada para pihak sudah akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256-PB-2023-PMPLG dengan agenda pembacaan putusan hakim akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin diharapkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pembacaan putusan dalam perkara pidana dengan nomor 256/PB/2023/PMPLG dengan terdakwa M. Rangga Saputra dan Fiona Margareta pada hari Senin 23 Oktober 2023 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang. Menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Keputusan hakim dengan nomor registrasi perkara 256/PP/2023 PNPLG yang memproses persidangan perkara narkotika antara terdakwa 1. Fiona Margareta, terdakwa kedua Rangga Saputra dan Adida Labiba sebagai korban di sini. Dengan demikian, berdasarkan adanya surat dakwaan, eksepsi, surat tuntutan serta nota pembelaan, dan dengan mempertimbangkan proses dalam sidang pembuktian, maka dengan ini kami selaku majelis hakim telah mempertimbangkan terhadap perkara kasus yang dalam hal ini mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fiona Margareta dan Rangga Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai, melakukan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Fiona Margareta dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun berdasarkan pasal 111 ayat 1 dan 2 serta pasal 127 Buku nomor 35 atas tahun 2009 yang sudah termasuk masa rehabilitasi dengan denda sebesar Rp10 juta. 3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Rangga Saputra dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun berdasarkan pasal 111 ayat 1 dan 2 serta pasal 127 Buku nomor 35 tahun 2009 dan denda sebesar Rp20 juta. 4. Demikian penjatuhan hukuman dalam putusan hakim telah ditetapkan berdasarkan pada surat tuntutan dengan juga mempertimbangkan pledoi dan berkas-berkas lainnya. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 6. Memerintahkan supaya kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Memerintahkan supaya barang bukti yang pertama 1 botol dengan 3 kapsul bubuk obat campuran bubuk sabu, 2 kapsul obat tambahan yang telah dicampur sabu juga, serta 5 plastik sabu murni atau dalam hal ini berisikan 1,85 gram sabu. Yang kedua 1 tes kit urin atas nama Fiona Margareta. Yang ketiga 1 tes kit urin atas nama Rangga Saputra. Selanjutnya sejumlah uang hasil transaksi jual beli narkotika, dokumentasi foto dan video yang memuat pelaksanaan transaksi jual beli narkotika. Kedua terdakwa untuk disita oleh negara. 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober oleh M. Gani Septriadi SHMH sebagai hakim ketua, Widya Nurmita SHMH sebagai hakim anggota 1 dan Akila Asmi SHMH sebagai hakim anggota 2, dan diungkapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Salsanila SHMH selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh Anissa Muhammad SHMH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, dan dihadapkan terdakwa Ketua Majelis M. Gani Septriadi, anggota hakim anggota 1 Widya Nurmita SHMH, hakim anggota 2 Akila Asmi SHMH. Pada terdakwa atau korban saudara memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau dipikir-pikir. Baik, dengan demikian sidang pidana dengan nomor 256/PP/2023/PNPLG atas nama terdakwa M. Rangga Saputra dan Fiona Margareta pada hari Senin 25 Oktober 2023 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon tertutup.